Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, tidak ada dalam Islam ini perkara-perkara yang sulit. Ini harus kita pahami. Pertama, Islam itu datang dengan membawa syariat yang mudah, agama yang mudah, ya, perintah-perintah yang mudah, larangan-larangan yang mudah. Yang kedua, dalam perintah dan larangan itu ada lagi keringanan di situ. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang mana kita berada pada satu kaidah fikih yang merupakan turunan dari kaidah yang besar yang sudah kami jelaskan, yaitu al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaidah ini para ulama memberikan beberapa kaidah-kaidah turunan. Di antaranya yang akan kita bahas pada kali ini yaitu dua kaidah yang saling berdekatan, yang bunyinya kaidah yang pertama idza daqal amru ittasa', yaitu apabila suatu urusan itu terasa sempit, terasa sulit, maka urusan itu menjadi mudah, menjadi lapang dan luas. Ya, sebagaimana yang ada di layar kaca kita ini, silahkan dilihat para pemirsa Ruas TV yang berbahagia. Ya, pembahasan kita yaitu tentang satu kaidah fikih yang berbunyi apabila sempit suatu urusan, maka urusan itu menjadi luas atau menjadi lapang. Ya, kaidah fikihnya jika suatu urusan sempit, maka urusan itu menjadi lapang. Ya, bunyi kaidah fikihnya adalah idza dhaqal amru ittasa'. Ini sebenarnya satu kaidah. Kemudian satu kaidah lagi yang berbunyi idza tasa al amru dhaq, yaitu lawan daripada kaidah yang pertama. Idza dhaqal amru ittasa' artinya apabila urusan itu sempit, sulit, ada kesukaran, maka justru dalam kesukaran itu mendatangkan keluasan. Sebaliknya, kebalikan daripada kaidah ini adalah idza tasa al amru dhaq. Namun jika urusan itu sudah menjadi luas, menjadi mudah, maka urusan itu pun menjadi sempit. Ya, maka urusan itu menjadi sempit. Ya, tentu kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana aplikasinya kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah kita. Jadi makna kaidah ini, kaidah ini bermakna, ya, maknanya adalah apabila telah jelas, telah nampak kesulitan atau kesukaran pada suatu urusan, ya, jika ada
muncul suatu perkara yang sulit dalam suatu urusan, maka dalam perkara itu ada kemudahan. Maka dalam urusan itu ada kelapangan dan keluasan. Namun apabila kesukaran itu telah hilang, kesulitan itu sudah tidak ada lagi, maka urusan itu, perkara itu kembali kepada hukum asalnya. Kembali kepada hukum asalnya, yaitu tetap dijalankan sesuai dengan hukum asal dari suatu urusan tersebut. Ya, jadi maksudnya di sini jika suatu urusan itu sudah menjadi mudah, maka tidak ada lagi di situ keringanan-keringanan untuk ditinggalkan. Tidak ada lagi dispensasi atau rukhsah untuk diambil karena sesuatu perkara itu sudah menjadi mudah, sudah menjadi lapang, maka pelaksanaannya pun pelaksanaannya kembali kepada hukum asalnya, yaitu dikerjakan tidak ada rukhsah atau keringanan yang ada padanya. Ya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penjelasan daripada kaidah ini adalah apabila ada ya terjadi satu kesulitan, kesusahan, masalah yang datang kepada seseorang atau yang mengena pada sekelompok orang, atau datang kepadanya kondisi-kondisi pengecualian. Ya, kondisi-kondisi yang dikecualikan sehingga hukum asalnya, ya hukum asal pada keadaan-keadaan yang biasa itu menjadi sulit untuk dikerjakan bagi orang-orang yang dibebani suatu kewajiban. Kenapa? Karena ada yang datang kepadanya suatu kesulitan, satu masalah, satu kesukaran, maka hukum asalnya yang tadinya itu adalah mesti dilaksanakan ya secara sempurna, ya secara apa adanya, tapi karena ada datang perkara-perkara yang membuat dirinya susah, membuat seseorang itu susah, maka hal ini pun tentu akan membuat seseorang itu sulit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ya, karena ada kondisi-kondisi yang atau keadaan-keadaan yang sulit untuk dikerjakan secara sempurna atau berdasarkan apa yang menjadi hukum asalnya. Oleh karena itu sehingga syariatlah datang memberikan kemudahan bagi orang yang berada pada posisi atau kondisi atau keadaan yang mendapatkan kesulitan itu, sehingga perkara itu pun menjadi luas baginya, sehingga dia bisa mengerjakan tanpa adanya kesusahan, ya. Dan ini terus dia lakukan dia artinya mendapatkan dispensasi kemudahan selama kesulitan itu, kesusahan itu terus ada bersamanya. Namun jika kesulitan, ya emergensi, kesusahan, kesukaran itu sudah hilang dari seseorang atau dari sekelompok jamaah, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu dia harus mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan oleh syariat tanpa adanya sebuah dispensasi. Itu makna daripada dua kaidah yang kita bahas pada permasalahan pada pertemuan kali ini. Kemudian tentu kita akan bertanya apa yang menjadi landasan dari kaidah ini. Ya, para ulama memberikan dua landasan dari kaidah ini. Yang pertama adalah landasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun landasan yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101 hingga 103. Ini dalam tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan
satu landasan tentang masalah ini sehingga para ulama memberikan satu kesimpulan tentang kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa bunyi daripada ayat ini? Ya, ini ayatnya cukup panjang karena ada 3 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya. Di sini yang menjadi fokus pembahasan kita dalam ayat ini adalah kata-kata wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahu an taqsuru minas shalah. Dalam ayat ini ya menunjukkan pada kaidah yang pertama. Pada kaidah yang pertama yang berbunyi idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila satu urusan itu menjadi sempit, maka urusan itu pun mendapatkan kelapangan ataupun kemudahan atau keluasan. Ya, jadi ayat ini Al-Baqarah ayat 101 An-Nisa ayat 101 ini menunjukkan di dalamnya terdapat dalil tentang kaidah yang pertama, yaitu idza dhaqal amr ittasa'. Apabila suatu urusan itu sempit, maka dia akan menjadi lapang ataupun luas. Mengapa demikian? Dalam ayat ini terdapat satu kaidah yang pertama, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang-orang yang beriman pada keadaan ketakutan, ya khususnya pada saat peperangan terjadi. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Apa keringanannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membolehkan kepada mereka untuk mengqashar salatnya. Jadi mengqashar salatnya itu adalah merupakan satu keringanan, satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang disebut dengan mengqashar salat. Dan mengqashar salat adalah satu keringanan karena seseorang hanya dibebankan kepadanya melaksanakan 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Ya. Begitu juga ada kemudahan melakukan perubahan dalam tata cara pelaksanaan sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan atau sholat dalam keadaan peperangan. Di situ ada perubahan tata cara pelaksanaannya. Ya, meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan, ya, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tata cara pelaksanaan sholat dalam peperangan yang berbeda dengan tata cara sholat dalam keadaan aman atau tidak dalam keadaan perang. Ya, jadi di sini ada keringanan atau ada kemudahan dalam pelaksanaan ibadah sholat khauf itu. Ya. Jadi yang kita bisa ambil dari ayat ini, ya, karena orang yang melakukan safar itu tentu adalah orang-orang yang mendapatkan kesusahan, perjalanan yang jauh, kondisi yang melelahkan dan seterusnya, sehingga karena ini adalah satu perkara yang menyusahkan orang, ya, apalagi di zaman dahulu orang melakukan safar itu hanya menggunakan keledai atau unta, ya, berjalan di padang pasir yang kemudian di cuaca yang sangat terik sekali, sehingga menempuh waktu yang cukup lama, cukup jauh, ya, maka tentu dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, ya, kesukaran-kesukaran dalam perjalanan itu, ya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah sholat tentunya, dalam pelaksanaan puasa tentunya. Maka disinilah sehingga syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan bagi orang yang menghadapi satu kesulitan dalam urusan yang dia hadapi, sehingga syariat Islam pun membolehkan atau Allah Subhanahu wa taala pun membolehkan namanya rukhsah untuk dikerjakan, yaitu keringanan berupa pelaksanaan sholat qashar, ya, pelaksanaan sholat qashar bagi yang bagi orang yang melaksanakan
melaksanakan safar, bahkan juga melakukan safar dalam keadaan peperangan. Ya, jadi dua. Pertama, safar sulit, ya butuh perjalanan yang panjang, ya butuh tenaga, waktu yang cukup panjang, cukup lama, tenaga yang ekstra kuat. Ditambah lagi ketika dalam peperangan menghadapi musuh-musuh, ya tentu membutuhkan juga konsentrasi, membutuhkan juga persiapan-persiapan. Jadi di sini ada dua kesulitan yang dihadapi. Pertama, dalam masalah safar yang cukup jauh, perjalanan yang cukup jauh. Yang kedua, menghadapi musuh-musuh, sehingga ketika itu kesusahan didapatkan bagi orang yang menempuh perkara ini. Karena adanya dua kesusahan ini, ya, atau salah satu dari dua kesusahan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya, sehingga kita katakan idza dhaqal amru ittasa'. Apabila satu urusan itu menjadi sempit, menjadi sulit, ya, sehingga kita sulit untuk mengerjakan secara sempurna, maka ittasa' artinya menjadi lapang untuk kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sebagaimana yang syariat lakukan, ya, berikan, yaitu memangkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu juga tentang tata cara sholat khauf juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya atau dalam keadaan aman. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ketiga, ya, pada ayat yang ketiga ini, ya, disebutkan fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam ayat ini atau ayat yang ke-103 dari surah An-Nisa ini terdapat dalil kaidah yang kedua. Apa bunyi kaidah yang kedua yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan, sampaikan, yaitu idza tasa'al amru daqa. Jadi kebalikan daripada kaidah yang pertama yang berbunyi yaitu apabila urusan itu sudah menjadi lapang, kesusahan sudah tidak ada lagi, kesempitan sudah tidak ada lagi, kembali kepada urusan yang lapang, yang luas, daqa, maka urusan itu menjadi sempit. Artinya tidak lagi kita diperbolehkan mengambil ruksa-ruksa, keringanan-keringanan, karena keadaan sudah kembali normal. Ya, sudah kembali normal, sehingga pelaksanaan ibadah pun juga menjadi normal, tidak ada keringanan-keringanan dalam perkara tersebut. Ya. Jadi kalau kita mengkiaskan, tatkala seorang kembali ke kampung halamannya dan tidak lagi berperang, tidak lagi melakukan safar, maka sholatnya itu kembali kepada yang hukum asalnya, yaitu dilaksanakan secara sempurna, yaitu 4 rakaat, yaitu pada sholat isya dan sholat zuhur dan asar. Ya, jadi tidak lagi situ peringanan, pengurangan jumlah rakaat, karena kondisi sudah kembali kepada yang normal, kepada semula, kondisi yang semula, yaitu tidak ada peperangan dan tidak ada penempuhan atau menempuh jalan yang jauh atau yang disebut dengan safar. Ya. Begitu juga tentang tata cara pelaksanaannya juga kembali ke hukum asalnya, yaitu pelaksanaan secara sempurna, ya, berbeda dengan tata cara pelaksanaan sholat dalam keadaan khauf, saat takut, atau dalam keadaan peperangan. Baiklah, kemudian kita beralih kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menjadi landasan dari kaidah ini, dua kaidah ini yang berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umrah bintu Abdurrahman. Beliau pernah berkata, saya pernah mendengar Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya, dafan nasu min ahli badiyah hadratal adha. Ya. Jadi orang-orang dari pedalaman, ya, orang-orang dari pedalaman itu mereka datang, ya, untuk mendapatkan bagian jatah daging kurban, ya,
waktu itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlul badiyah pada berdatangan ya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan jatah sedekah hewan kurban, daging hewan kurban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka datang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, iddakhiru sulusa wa tasaddaqu bima baqi. Hendaklah kalian, kata Nabi, menyimpan yang sepertiganya, ya, kemudian mensedekahkannya apa yang tersisa. Jadi memerintahkan sahabatnya untuk menyimpan yang sepertiga dari hewan yang disembelih untuk dikurbankan itu, kemudian mensedekahkan, memberikan kepada orang yang membutuhkannya atau orang fakir miskin lebih daripada sepertiga itu, atau kurang lebih 2/3 diberikan kepada 2/3 bagian daripada hewan yang disembelih itu, hewan kurban yang disembelih itu 2/3 diberikan kepada fakir miskin, yaitu ahlul badiyah, orang-orang yang datang dari pedalaman. Kemudian setelah itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad kana an-nasu yantafi'una min duhayahum, yaitu orang-orang mereka memanfaatkan hewan-hewan kurban mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan, ada yang sampai menjadikan daging-daging daripada atau isi-isi dalam daripada hewan kurban itu sebagai minyak samin. Ya, ada juga yang menjadikannya sebagai minuman-minuman setelah setelah dagingnya itu dileburkan, ya, kemudian dijadikan satu minuman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, emangnya kenapa, kata Nabi, emangnya kenapa kalau mereka memanfaatkan itu semua dari hewan-hewan kurban itu, ya. Kemudian maka sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau telah melarang kami untuk menyimpan hewan atau daging hewan sembelihan kurban itu setelah 3 hari, artinya tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Ya, ini pernyataan sahabat yang heran melihat ada orang-orang yang masih memanfaatkan daging-daging kurbannya itu meskipun sudah lewat dari 3 hari, padahal Nabi melarang. Ada hadis Nabi yang melarang untuk menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama nahaitukum min ajli daffah allati daffat alaikum fakulu wa tasaddaqu waddakhiru. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya saya melarang kalian itu untuk menyimpan lebih dari 3 hari itu karena ada orang yang miskin yang membutuhkannya. Artinya selama ada orang miskin yang membutuhkannya, maka segera diberikan itu, ya. Itu yang barangkali yang dimaksud oleh Nabi, segera diberikan, jangan lagi disimpan-simpan lebih daripada 3 hari, karena di situ ada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Oleh karena kata Nabi, fakulu wa tasaddaqu waddakhiru, maka makanlah kalian, bersedekahlah kalian, dan simpanlah itu, ya. Simpanlah hewan tersebut. Di sini Nabi tidak lagi membatasi harus 3 hari. Ya, di sini menunjukkan kemutlakannya, artinya boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Adapun alasan Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari itu karena itu dilakukan agar orang-orang miskin itu bisa memanfaatkan daging tersebut, agar daging tersebut itu bisa tersalurkan, bisa terdistribusikan kepada orang-orang fakir itu. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan Nabi bersabda, ya, inna kunna nahainakum an duhumiha an ta'kuluha fawqa salasin. Ya, sesungguhnya kami, kata Nabi, hanyalah melarang kalian itu dari memakan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari, ya.
eh, ya lebih dari 3 hari karena ada orang-orang yang membutuhkan, ya sehingga Nabi pun melarang penyimpanan lebih dari 3 hari karena masih ada orang-orang yang membutuhkan terhadap hewan eh, untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan, ya artinya kehidupan agak lebih baik sehingga orang-orang pun tidak ya tidak, artinya ada kelapangan, kesusahan pun sudah mulai tidak ada lagi, maka kata Nabi fakulu wadakhiru wattajaru, ya maka hendaklah kalian makan, simpan dan ittajaru, dan gunakan ya hewan hewan apa namanya daging hewan kurban itu. Jadi dari hadis ini, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari atau lebih daripada sepertiga bagian, ya karena kondisi kaum muslimin yang sangat membutuhkan, ya pada saat itu sangat membutuhkan bantuan, terlebih khusus orang-orang yang datang untuk mendapatkan bagiannya, itu orang-orang miskin yang berhak mendapatkannya, sehingga Nabi pun melarang menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari atau lebih dari sepertiga bagian. Ya. Namun ketika ya kondisi sudah membaik, kondisi kaum muslimin sudah agak membaik perekonomiannya, sehingga kebutuhan terhadap daging kurban itu tidak terlalu besar, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu apa? Bolehnya menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin sudah agak membaik dari segi ekonominya, keadaannya, sosial dan seterusnya. Kebutuhannya tidak terlalu besar mendesak kepada hewan kurban itu, sehingga kaum muslimin pun diperbolehkan untuk menyimpan, kembali kepada hukum asalnya adalah boleh menyimpan lebih dari 3 hari dari hewan kurban tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi itu pemirsa Ruas TV yang sangat berbahagia, tentang dalil landasan dari sunnah Rasulullah SAW tentang kaidah yang kita bahas. Apabila satu urusan itu sempit, ada kesukaran di dalamnya, maka urusan itu pun menjadi luas, menjadi mudah untuk dikerjakan. Sebaliknya, apabila urusan itu sudah menjadi baik, menjadi lapang, tidak ada lagi kesusahan di dalamnya, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak ada dispensasi yang ada padanya. Baiklah, kita sekarang beralih kepada contoh-contoh aplikatif yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita atau yang kita terkadang alami, maka kaidah-kaidah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita lihat contoh yang pertama dari kaidah ini. Apabila ya ada seseorang yang berhutang, yang memiliki hutang, namun dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya, dan tidak ada orang yang menalangi hutangnya, dan tidak ada orang yang menjadi sebagai penjamin terhadap hutang orang tersebut. Jadi bagaimana keadaannya? Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah maka dia pun diberi tenggang waktu sampai dia mampu membayar. Ya, maka orang yang tadi ini yang masih dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka dia diberikan tangguh waktu yang cukup agar kesulitannya bisa hilang, sehingga dia bisa membayar kembali utangnya. Dan ini berdasarkan pada kaidah yang sudah kita pelajari tadi, yaitu apabila sesuatu perkara itu sempit keadaannya, kondisinya, maka dia menjadi lapang dan luas. Ya, jadi sama seperti ini. Seseorang itu memiliki utang, namun sayangnya dia dalam keadaan lagi kekurangan dana misalnya, atau ada musibah sehingga yang tadinya dananya itu digunakan untuk membayar utang, tapi qadar Allah justru dia harus menanggung musibah itu. Maka ini
adalah satu kesusahan, kesulitan, kesempitan yang dia hadapi dalam perkara tersebut. Ya, dan apatah lagi yang berhutang ini tidak memiliki penjamin, orang yang menjamin agar bisa menalangi hutangnya terlebih dahulu, dan tidak ada penjaminnya. Sehingga apa? Sehingga berdasarkan kaidah ini maka urusannya menjadi luas. Ya, yang tadinya sempit akhirnya menjadi luas karena apa? Karena tadi ya, karena berdasarkan daripada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga ulama menyimpulkan satu kaidah berdasarkan dua daripada dalil ini, yaitu apabila suatu urusan itu menjadi sempit, menjadi sulit untuk dikerjakan, ya, untuk dilaksanakan, maka sesuatu itu pun menjadi mudah untuk dikerjakan. Ya, tentu orang yang berutang, apatah lagi dia dalam keadaan yang belum mampu membayar, ada masalahnya, ada musibahnya, kemudian tidak ada lagi orang yang dan tidak memiliki orang yang bisa menalangi utangnya terlebih dahulu, maka ini adalah satu kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit. Karena dia menghadapi suatu kondisi yang sulit, yang sukar, maka dia mendapatkan kemudahan. Maksudnya adalah dia diperbolehkan untuk membayar jika dia sudah mampu membayar. Ya, jadi dia diperbolehkan untuk baru membayar jika dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Tapi selama dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ya, masih dalam kondisi miskin dan yang semisalnya, maka dia tetap diberikan keluasan, yaitu diperbolehkan untuk membayarnya hutangnya tatkala sudah lapang. Ya, namun sebaliknya, jika dia sudah lapang, ya, sudah ada kemampuan untuk membayar, maka urusannya menjadi sempit. Artinya dia tidak boleh lagi menunda-nunda pembayaran. Maka dia segera harus membayar hutangnya itu. Karena apa? Karena kondisinya sudah lagi tidak sempit. Karena masalah yang dia sudah hadapi sudah tidak lagi kesukaran baginya. Bahkan justru menjadi lapang. Ya, dia sudah menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, atau yang semisalnya. Maka pembayaran utangnya itu harus segera dilaksanakan. Tidak boleh lagi ditunda-tunda kepada waktu-waktu yang lama. Begitu juga masih kaidah ini, yang khususnya kaidah yang pertama, apabila seseorang itu belum bisa membayar utangnya secara keseluruhannya dengan secara tunai, utang secara keseluruhannya dibayar secara kontan, maka ketika dia belum ada kemampuan, maka dia bisa membayarnya dengan cara diangsur atau dengan cara menyicil. Ya, kenapa demikian? Berdasarkan satu kaidah kita, idza dhaqal amru ittasa. Apabila satu urusan itu sempit, sukar, ada kesukaran dalamnya, maka urusan itu pun menjadi lapang, luas, atau mudah untuk dikerjakan. Ya, sebagaimana dalam kasus ini, seseorang itu sebenarnya sudah mulai mampu untuk membayar, hanya saja belum bisa membayar secara tunai, secara keseluruhannya, secara tunai. Ya, maka kondisi ini juga dianggap kondisi yang sempit, yang sukar. Meskipun kesukarannya tidak full, tapi ada kesukaran di situ, maka dia tetap mendapatkan satu dispensasi kemudahan, kelapangan, yaitu apa? Dia boleh membayar secara angsuran, tidak secara tunai. Ya, ini berdasarkan daripada kaidah yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang kedua, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila, ya, silahkan kita lihat di layar kaca kembali. Apabila ada seorang wanita yang kehilangan walinya dalam safar, ya, anggaplah dia bersafar bersama wali dengan rombongan-rombongan, tetapi qadarullah walinya ini, apakah bapaknya atau omnya atau saudaranya atau anaknya yang laki-laki misalnya, qadarullah hilang entah kemana misalnya, lalu karena sudah tidak ada walinya, sedangkan wanita dalam keadaan safar kan tentu harus ada mahramnya, ya, harus ada mahramnya. Wanita yang safar harus didampingi, harus bersama dengan mahramnya. Sedangkan mahramnya ketika itu sudah tidak ada lagi, apakah hilang ataukah tertinggal dan seterusnya, yang penting tidak lagi bersama wanita itu. Jadi bagaimana tentang urusannya ini selama perjalanan? Maka dia bisa menyerahkan urusannya kepada seseorang, maka ini dibolehkan.
Ya, jadi dia boleh menjadikan seorang lain itu sebagai walinya. Ya, menjadikan orang lain sebagai eh, walinya pada saat sementara dalam perjalanan itu. Kenapa demikian? Ya, karena kondisi sempit. Ya, mahram sudah tidak lagi, sudah tiada, entah kemana perginya misalnya atau kemana hilangnya. Sedangkan perjalanan ini harus membutuhkan mahram. Ya, maka dia boleh menjadikan orang lain sebagai mahram sementaranya. Ya, karena berdasarkan kaidah idza dhaqal amru tasa', apabila suatu urusan itu sempit, ada kesulitan dan kesukaran yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, maka syariat Islam pun memberikan keringanan-keringanan kepadanya. Seperti tadi, bolehnya menjadikan laki-laki lain yang bukan kerabatnya sebagai walinya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, ya, yang berkaitan dengan kaidah kita ini, contoh aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tentang persaksian para wanita dan persaksian anak-anak, ya, di pada kondisi-kondisi atau di tempat-tempat yang itu tidak dihadiri oleh para kaum lelaki, ya. Jadi ketika itu diperbolehkan saksinya para wanita dan anak-anak. Karena apa? Karena untuk mencari saksi laki-laki di tempat itu adalah sulit. Ya, karena tempat itu hanya dihadiri para wanita saja dan anak-anak, sehingga persaksian laki-laki itu sulit untuk didapatkan pada kondisi tersebut. Kenapa demikian diperbolehkan persaksian para wanita dan anak-anak kecil? Ya, meskipun hukum asalnya adalah tidak diperkenankan, diperbolehkan, tapi dalam kondisi ini, yang mana kondisi itu hanya atau pada tempat itu hanya ditempati atau hanya dimasuki oleh laki-laki saja, tidak ada perempuan, dan ketika itu membutuhkan satu saksi dalam satu perkara di tempat itu butuh saksi, ya, maka untuk menghilangkan kesukaran dalam penetapan saksi wanita ataupun saksi anak-anak, maka ketika itu diperbolehkan wanita dan anak-anak menjadi saksi agar hak-hak orang lain, ya, itu tidak hilang. Jadi itu tujuannya, agar hak-hak orang lain itu tidak hilang, sehingga keterpaksaan untuk menjadikan wanita sebagai saksi dan anak-anak itu diperbolehkan. Sebagaimana kaidah kita, idza dhaqal amru tasa', apabila urusan itu sempit, sukar, sulit untuk dilaksanakan, maka perkara itu menjadi mudah untuk dilaksanakan dengan keringanan yang didapatkan. Iya. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keempat adalah dibolehkan, ya, ini masih kaidah kita, ya, tentang idza dzaqal amru ittasa', apabila satu urusan itu menjadi sempit, maka urusan itu pun menjadi lapang, ya, atau dalam arti mendapatkan dispensasi keringanan-keringanan untuk dilaksanakan agar tidak menyusahkan seseorang dalam melaksanakan syariat atau ibadah. Contoh yang keempat adalah dibolehkan memakan bangkai karena kondisi darurat. Ya, misalnya seseorang, ya, berada di sebuah tempat atau di hutan misalnya, atau di mana saja, di gurun pasir, ya, di padang pasir, ketika itu tidak ada makanan, baik makanan yang halal ataupun tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan seterusnya tidak didapatkan. Yang didapatkan hanya bangkai saja misalnya. Ya, tentu bangkai itu adalah diharamkan dalam Islam. Ya, memakan bangkai adalah diharamkan. Tetapi dalam kondisi darurat ini, maka seorang boleh memakan bangkai. Karena jika dia tidak memakan bangkai, maka dikhawatirkan dirinya akan menghadapi kematian. Jadi kebolehan dia bolehnya memakan bangkai karena kondisi darurat yang sangat darurat, yang sangat darurat, ya, sehingga dia harus makan bangkai, maka ini sesuai dengan kaidah kita idza dhaqal amru tasa'. Apabila satu urusan itu sempit, dia akan menjadi mudah. Ya, jadi yang tadinya itu dia diharamkan memakan bangkai, tetapi itu dalam keadaan lapang. Namun tatkala dalam keadaan sempit seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya pada di tempat yang tidak ada makanan sama sekali di situ, ya, di sebuah tempat yang tidak ada lagi makanan kecuali bangkai saja yang dia dapatkan, maka
kondisi orang itu menjadi lapang dan luas, ya maka urusan yang dihadapi itu menjadi lapang dan luas, artinya dia pun diperbolehkan untuk mengkonsumsi bangkai tersebut untuk mencegah agar dia tidak menghadapi namanya kematian. Ya. Jadi tidak boleh kita membunuh diri kita sendiri, padahal di situ masih ada sesuatu yang bisa kita makan meskipun hukum asalnya itu diharamkan, tetapi menjadi boleh, menjadi halal, menjadi mubah karena kondisi-kondisi yang darurat. Ya. Allahu a'lam bissawab. Atau memakan makanan orang lain karena untuk menjaga jiwanya dari kematian. Ya, atau seseorang yang ketika itu tidak ada makanan kecuali makanannya orang lain yang dia dapatkan. Ya, sedangkan dia belum minta izin kepada pemiliknya itu, dan dia sangat membutuhkan makanan tersebut. Seandainya tidak dia makan, dia akan menghadapi yang namanya kematian. Dia akan mati, dia akan meninggal dunia jika tidak memakan makanan tersebut. Padahal, namun makanan itu adalah makanan bukan miliknya, milik orang lain. Ya, dan dia pun belum izin terlebih dahulu. Maka apa yang dia lakukan? Boleh dia memakan makanan itu tanpa seizin dari pemiliknya, namun konsekuensinya dia tetap akan menggantinya di lain waktu. Ya, artinya jika dia sudah lapang, dia harus menggantikan makanan tersebut karena itu bukan miliknya, milik orang lain. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam kondisi yang darurat sekali, maka dia dibolehkan sesuatu yang diharamkan. Jadi memakan makanan orang lain tanpa izin, mengambil barang orang lain tanpa izin adalah yang diharamkan. Tetapi dalam kondisi ini bukan diharamkan, justru dibolehkan, bahkan diperintahkan. Kenapa? Untuk menjaga dirinya dari kematian. Seandainya dia tidak makan makanan milik orang lain itu, dia akan menghadapi namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri atau membinasakan dirinya sendiri. Jadi sehingga dalam kondisi yang darurat sekali, orang itu boleh memakan makanan orang lain tanpa seizinnya, namun tetap dia akan mengganti di hari yang lain jika sudah memiliki kelapangan untuk bisa mengembalikan makanan orang lain itu. Jadi ini berdasarkan satu kaidah kita, idza dhaqal amru ittasa', apabila satu urusan itu sempit, ya, maka dalam keadaan darurat, dalam keadaan emergensi, sedangkan dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan, maka ketika itu perkara-perkara yang diharamkan bisa menjadi halal atau mubah baginya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pemirsa Ruas TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kelima yang masih dalam kaidah kita ini adalah uzur-uzur yang mewajibkan dibatalkannya akad ijarah atau akad sewa menyewa untuk menghilangkan segala kemudaratan. Jadi ada uzur-uzur, ya, alasan-alasan yang dibenarkan dalam syariat sehingga akad ijarah itu boleh dibatalkan. Ya, akad ijarah itu boleh dibatalkan. Untuk apa? Agar tidak ada kemudaratan yang datang setelahnya. Ya, kenapa sampai akad ijarah itu boleh dibatalkan? Karena ada uzur-uzur. Karena ada alasan-alasan tertentu yang dibolehkan dalam syariat sehingga akad dalam ijarah itu boleh dibatalkan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kemudaratan di kemudian hari. Hal ini berdasarkan kaidah kita, apabila kondisi sesuatu itu, urusan itu sempit, sukar untuk dilaksanakan, maka urusan itu menjadi lapang. Jadi seandainya misalnya akad ijarah sudah dilaksanakan, namun muncul ya uzur-uzur yang diperbolehkan untuk membatalkan akad ijarah tersebut, maka akad tersebut boleh dibatalkan. Ya, kenapa? Karena adanya karena kondisi yang sempit, yang sukar, sehingga menjadi lapang. Yang tadinya akad ijarah itu tidak boleh lagi untuk dibatalkan, tetapi karena ada uzur-uzur yang dibenarkan dalam syariat, maka akad ijarah itu boleh dibatalkan. Kenapa? Untuk menghilangkan segala kemudaratan yang akan muncul. Ya, jadi syariat Islam ini berupaya untuk mencegah kemudaratan. Sebelum terjadi kemudaratan, maka dicegah terlebih dahulu. Oleh karena itu, akad-akad ijarah yang mendatangkan kemudaratan, maka itu bisa dihapuskan, ya, bisa dibatalkan jika ada uzur-uzur yang dibenarkan, ada alasan-alasan yang
dibenarkan dalam syariat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, adalah bolehnya akad ijarah, atau akad sewa menyewa pada hal-hal ibadah, pada bagian-bagian ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan. Seperti pengajaran Al-Qur'an, ya boleh itu adanya sewa menyewa, misalnya orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu mendapatkan upah, itu boleh. Ya, atau orang yang mengajarkan atau orang yang mengumandangkan azan, ya, atau orang yang sebagai muazzin, tukang azan juga boleh mendapatkan upah. Ya, begitu juga seorang imam rawatib, imam masjid, ya, boleh mendapatkan upah. Kenapa demikian? Padahal inilah perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara ibadah, tapi toh jadi diperbolehkan untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan gaji atau upah. Ya, karena apa? Untuk menjaga syiar-syiar Islam itu agar tidak hilang. Karena kalau tidak ada orang yang fokus mengajar Al-Quran, mengajar agama, mengajar ilmu-ilmu agama, dan tidak ada yang melakukan azan di masjid setiap harinya, dan tidak ada yang menjadi imam masjid, maka syiar-syiar agama ini akan hilang. Tidak ada lagi orang yang sholat di masjid, maka tidak ada lagi orang yang paham tentang Al-Quran dan paham tentang masalah agama. Jadi meskipun ini perkara-perkara agama, perkara ketaatan, ibadah mahdhah, tetapi masih diperbolehkan untuk adanya akad sewa menyewa dalam masalah ini. Kenapa? Karena untuk menjaga syiar-syiar Islam ini agar tidak hilang, agar tidak musnah, agar tidak binasa. Ini tentu berdasarkan kaidah yang kita pelajari tadi, yaitu apabila urusan itu sempit, maka dia menjadi lapang. Ya, artinya adalah jika tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran, ya, tanpa digaji, ya, jika ada seseorang yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama tanpa mendapatkan upah, tanpa mendapatkan gaji, jika ada seseorang yang menjadi tukang azan setiap harinya tanpa mendapatkan upah ataupun gaji, jika ada seseorang imam rawatib setiap harinya menjadi imam di masjid tanpa tanpa adanya gaji, ya, maka itu wabiha wa nikmat, maka itu yang lebih afdol. Hanya saja jika tidak ada, ini yang menjadi pertanyaan, jika tidak ada orang yang bisa menjadi imam, artinya tidak ada yang bisa menjadi imam, dan ya, karena apa? Karena dia memiliki tanggungan-tanggungan keluarganya misalnya, tidak bisa menjadi tukang muazin karena ada tanggungan-tanggungan yang dia harus tanggung. Begitu juga pengajaran Al-Quran dan pengajaran ilmu-ilmu agama. Sehingga ketika itu boleh adanya adanya akad sewa menyewa di situ. Ya, jadi seseorang itu agar tidak hilang ini syiar-syiar agama ini, maka satu komunitas boleh atau seseorang, ya, atau dalam bentuk kelompok, ya, kaum muslimin boleh menyewa seseorang, ya, ustadz, ya, atau seorang qori untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, ya, dengan memberikan upah kepadanya. Jadi para pengelola masjid, ya, atau orang-orang yang bertanggung jawab atau pemerintah misalnya boleh menyewa seseorang untuk menjadi tukang azan, ya, dengan memberikan upah. Begitu juga menyewa atau meminta para imam untuk fokus menjadi imam di masjid-masjid agar pelaksanaan sholat lima waktu dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga harus ditopang dengan upah, ya, dengan akad sewa, maka itu diperbolehkan. Ya, karena apa? Apabila urusan itu menjadi sempit, maka justru dia menjadi lapang. Artinya yang tadinya adalah perkara ibadah yang tidak boleh mendapatkan upah, justru diperbolehkan untuk mendapatkan upah. Karena apa? Kondisi yang emergency, kondisi yang sempit, kondisi yang susah. Seandainya pengajaran Al-Quran itu betul-betul tidak dibayar sama sekali, kemudian tukang azan pun tidak dibayar sama sekali, pekerjaan imam menjadi imam masjid juga tidak dibayar sama sekali, tidak diupah sama sekali, dikhawatirkan
orang pun tidak ada yang mau mengajarkan Al-Quran. Itu kekhawatiran kita ya. Dikhawatirkan ada orang atau sangat sedikit yang akan mengajarkan Al-Quran. Sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pelajaran Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting, fundamental dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita, yaitu Al-Quran. Begitu juga tentang sholat 5 waktu di masjid, ya itu juga perlu adanya orang-orang yang memperhatikan masalah ini semua. Jika hal ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan agama ini akan hilang, syiar-syiar agama ini akan hilang, sehingga perkara yang sempit yang tadinya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan upah karena dia adalah termasuk ibadah-ibadah mahdoh, itu menjadi lapang luas dan mendapatkan dispensasi untuk mendapatkan upah. Ya, untuk mendapat upah karena tadi untuk menjaga agar agama ini tidak hilang atau syiar-syiar agama ini tidak hilang. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah contoh yang lainnya dalam tentang aplikasi dari kaidah kita ini adalah persaksian wanita yang membantu dalam kelahiran seseorang. Ya, anggaplah seperti bidan misalnya, bidan dan yang semisalnya yang membantu seseorang wanita dalam melahirkan. Ya, maka persaksian satu orang yang membantu wanita melahirkan itu ya adalah persaksian yang bersifat darurat. Ya, kita ketahui semua bahwasanya persaksian itu minimal laki-laki 2 orang. Kalau perempuan harus 4 orang. Ini dalam kondisi ini seseorang wanita yang membantu wanita yang sedang melahirkan itu persaksiannya bisa diterima ya dalam keadaan darurat. Ya, karena apa? Pentingnya menjaga nasab si anak ini, agar si anak ini betul-betul diketahui bahwasanya dia nasabnya ini, ya diketahui ibunya, diketahui keturunannya ini, ibu daripada anak daripada ibu ini. Ya, maka tentu ketika yang melahirkan kan tidak semua orang atau orang-orang dilarang untuk menyaksikan wanita yang melahirkan, apalagi yang bukan mahramnya. Yang mahramnya pun belum tentu bisa yang menyaksikan itu. Tapi kesaksian ini seorang wanita yang anggaplah bidan ya, atau wanita yang pekerjaannya melahirkan, artinya pekerjaannya membantu orang melahirkan, dan dia bisa menjadi saksi meskipun dia sendirian. Karena apa? Karena pentingnya menjaga nasab ya daripada si anak ini, agar ditahu oh anak ini anaknya si perempuan ini karena dia pernah dilahirkan oleh wanita ini. Ini persaksian satu orang wanita itu dalam kondisi ini dibenarkan, dibolehkan, diterima persaksiannya meskipun hanya 1 orang wanita saja, meskipun hukum asalnya adalah 2 laki-laki. Tapi ini diperbolehkan karena kondisi yang darurat. Ya, karena apa? Sebagaimana kembali kepada kaidah kita, apabila satu urusan itu sempit, maka dia menjadi luas. Jadi perkara ini ya untuk menetapkan nasab anak ini adalah suatu yang sangat penting sekali, cuma dalam keadaan yang sangat sempit, dalam keadaan yang emergensi, karena tidak ada orang-orang yang hadir pada saat itu kecuali 1 wanita itu saja misalnya. Ya, 1 wanita itu saja yang membantu melahirkan, sehingga kondisinya pun menjadi luas, artinya persaksiannya pun ketika diminta menjadi saksi terhadap nasab daripada anak ini, maka persaksiannya diterima. Ya, karena berdasarkan kaidah apabila urusan itu sempit, sukar, ada masalah, maka justru menjadi luas. Ya, menjadi luas. Yang tadinya tidak diperkenankan persaksian 1 orang wanita, maka dalam kondisi darurat ini, maka persaksiannya bisa diterima meskipun 1 orang saja. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi para pemirsa Ruas TV yang berbahagia tentang contoh-contoh ya dari kaidah ini. Namun dengan beberapa contoh yang kami sudah sampaikan, mudah-mudahan pemirsa bisa menangkapnya, bisa memahaminya, dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tatkala kita mendapati kasus-kasus yang seperti yang kami contohkan. Contoh lagi misalnya dalam beberapa tahun yang lalu ya kita mengalami kondisi COVID ya, yaitu COVID itu wabah yang
sangat berbahaya yang cepat sekali menular, maka yang kita saksikan kan adalah pelaksanaan sholat dengan social distancing ya, dengan berjarak. Hukum asalnya sholat berjamaah itu merapat, sebagaimana Nabi sampaikan, ya, hendaklah kalian meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Tapi karena kondisi yang darurat, ya sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah kita, ahli medis dan yang semisalnya, bahwasanya harus berjarak karena dikhawatirkan terjadi penularan penyakit COVID itu. Sehingga karena kondisi yang darurat yang sempit, maka kondisi itu pun, keadaan itu pun menjadi lapang. Artinya apa? Yang tadinya kita sholat harus rapat, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya penyakit yang berbahaya yang menular, maka diperbolehkan untuk social distancing, yaitu adanya jarak, ya apakah setengah meter atau lebih daripada itu. Ya, ini masuk dalam kaidah idza dhaqal amru ittasa, apabila urusan itu sempit, urusan itu ada kesukaran di dalamnya untuk dilaksanakan secara full, secara sempurna, itu dengan cara merapatkan, tidak mungkin pada kondisi itu, maka syariat memberikan kelonggaran, yaitu diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan renggang. Ya, itu kemudahan-kemudahan dalam Islam. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, tidak ada dalam Islam ini perkara-perkara yang sulit. Ini harus kita pahami. Pertama, Islam itu datang dengan membawa syariat yang mudah, agama yang mudah, ya, perintah-perintah yang mudah, larangan-larangan yang mudah. Yang kedua, dalam perintah dan larangan itu ada lagi keringanan di situ. Ada lagi keringanan di situ seandainya kita betul-betul layak untuk mendapatkan keringanan. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan beberapa contoh tadi, ya, ada kondisi-kondisi seorang itu yang pertama sudah ringan, kemudian diringankan lagi, ya, tatkala ada kondisi-kondisi yang mana kita tidak bisa melaksanakan secara sempurna. Sebagai contoh lagi yang lain, misalnya pelaksanaan sholat 5 waktu misalnya. Tatkala kita dalam keadaan lapang, di dalam keadaan luas, dalam keadaan sehat walafiat, maka kita sholat dengan cara berwudu, ya, menggunakan air. Tetapi tatkala kita dalam keadaan sakit, susah terkena air, atau kalau kita memakai air berwudu atau mandi janabah justru memperparah atau memperlambat kesembuhan dari penyakit kita, maka syariat Islam membolehkan dengan cara apa? Dengan cara bertayamum, bertayamum dengan tanah ataupun dengan debu. Ini menunjukkan apa? Idza daqal amru tasa. Apabila urusan itu sempit, dia akan menjadi luas. Ya, sempit di sini adalah dia tidak bisa menggunakan air. Ya, hukum asalnya adalah orang menggunakan air, tapi karena ada kesempitan sehingga luas, sehingga pun dia boleh bertayamum, ya, dengan tanah ataupun dengan debu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang sangat mudah sekali untuk kita kerjakan. Tidak ada sedikit pun kesusahan bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan sakit ada kemudahan, dalam keadaan safar ada kemudahan. Tapi ingat, tatkala kesusahan-kesusahan itu sudah hilang, seseorang itu sudah sehat kembali, tidak lagi dalam keadaan safar, maka hukumnya pelaksanaan ibadah itu kembali ke hukum asalnya, yaitu dilaksanakan secara sempurna, yaitu apa? Wudu harus dengan air, tidak boleh lagi dengan tayamum jika kita sudah sehat. Sebaliknya juga kalau orang sudah kembali dari safarnya, kembali ke kampung halamannya, kembali ke kotanya, maka dia harus sholat dengan sempurna, tidak lagi mengqosor atau menjamak sholatnya. Karena apa? Idza tas'al amr daq. Ya, kata sebagaimana kaidah yang kedua tadi itu, apabila urusan itu sudah menjadi luas, ya, orang itu tidak lagi safar, tidak lagi sakit, maka urusannya pun menjadi sempit. Artinya hilang dispensasi yang dia dapatkan pada saat dia dalam keadaan kesulitan. Artinya sholat secara sempurna, tidak lagi dikosor, kemudian berwudu secara sempurna, tidak lagi melakukan tayamum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kaidah ini bisa dipahami dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, kami mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun.
Jika ada kekeliruan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari kami dan godaan syaitan yang terkutuk dan kekurangan ilmu kami. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi-sesi dalam segmen-segmen selanjutnya. Kami mohon maaf dan undur diri, dan kami tutup kajian kita tentang kaidah-kaidah fikih ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.